Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di hari ini saya ada kerjaan masuk untuk servisan ampli TOA. Ampli TOA ini modelnya ZA2120. Ampli ini dengan kerusakan untuk output speakernya itu tidak fungsi ya teman-teman ya, atau tidak keluar suara atau tidak ada suara. Tetapi ampli ini untuk indikator powernya itu menyala. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi ya cara untuk servis ampli TOA. Ini modelnya ZA2120. Ini kerusakan amplinya, tidak ada suara untuk output speakernya. Sekaligus mau berbagi mengganti transistor untuk penguat bagian drivernya dan penguat bagian panelnya. Ini transistornya persamaan ya teman-teman ya. Persamaan untuk penguat bagian mesin drivernya atau transistor drivernya atau FET bagian drivernya dan transistor bagian pinalnya. Jadi ampli TOA ini untuk bagian drivernya itu ada untuk komponen persamaan. Ini barangkali teman-teman semuanya dalam proses perbaikan atau servisan ini mengalami atau proses untuk perbaikan ampli ini, bagian FET penguat drivernya ini komponennya tidak ada jual di pasaran ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa diganti menggunakan FET model lain. Nah ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk video berikutnya untuk servis ampli TOA, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semuanya sudah mendukung dan menonton video konten saya. Lanjut untuk proses perbaikannya. Buka untuk ampli TOA-nya. Ya ini teman-teman ya, untuk ampli TOA modelnya ZA2120. Ini kerusakannya output speakernya tidak keluar suara ya teman-teman ya. Tetapi untuk lampu indikator powernya ini menyala, ini LED-nya. Kita lihat untuk mesinnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian mesinnya, mesin powernya, ini transistornya kosong teman-teman ya, terbakar. Ini nomornya transistor Toshiba dengan nomor seri C5198. Ini menggunakan transistor 4 biji. Untuk FET-nya, untuk FET penguat bagian drivernya, ini menggunakan FET-nya nomornya ini sudah gantian teman-teman ya. Ini sudah gantian dari servisan sebelumnya. Ini menggunakan nomor 8N80 teman-teman ya. 8N80. Ini untuk sebelah sisi satunya ini masih menggunakan FET dengan nomor
K1306 K1305 ya teman-teman ya, K1305. Nah ini untuk pet aslinya teman-teman ya. Untuk pet aslinya ini menggunakan nomornya K1305, dan ini sudah gantian, ini menggunakan pet dengan nomor 8N80. Kembali lagi ya teman-teman ya, di ampli TOA modelnya ZA2120 ini dengan kerusakan untuk output speakernya tidak keluar suara atau tidak ada suara. Untuk servis ampli TOA ini cara ngeceknya, nanti rumus untuk pengecekan tes poin tegangan untuk ampli TOA ZA2120 nanti diukur. Ini jelas ya teman-teman ya, untuk transistornya sudah rusak ya karena gosong dan pecah. Tetapi langkah pertama juga harus pengukuran pasif ya teman-teman ya, pengukuran pasif di transistor panelnya, apakah transistor ini 4 biji ini rusak semua atau cuman salah satu aja yang rusak. Nanti diukur secara pasif ya, pengukuran pasif teman-teman ya, menggunakan tester dengan skala ohm, posisinya di kali 1 atau di buzzer. Selanjutnya adalah pengukuran aktif. Nah, untuk pengukuran aktif tes poin tegangan untuk ampli TOA ini nanti diukurnya adalah pertama pengukuran PCC input. PCC input di kapasitor ini untuk tegangan input induknya ini lewat jalur sikring ini. Untuk sikringnya 15 ampere ini tertera. Ini sikringnya tidak putus ya teman-teman ya. Nah ini ada kelihatan di dalamnya, tetapi tidak ada suaranya. Selanjutnya adalah pengukuran untuk tegangan bias transistor panelnya teman-teman ya. Jadi nanti diukur pengukuran aktif, secara aktif. Ini pengukuran test point di tegangan di transistor basisnya. Nah ini transistor basisnya di ampli TOA dengan nomor seri transistor panelnya C5198. Ini di transistor bagian basisnya. Nanti diukur untuk normalnya ampli TOA. Ini tegangannya harus sama ya teman-teman ya. Untuk basis sebelah sini transistor C5198 ini empat-empatnya untuk transistornya bagian basisnya ini tegangannya harus sama teman-teman ya, harus sama tegangannya. Kalau nanti disetel untuk ukuran tegangan biasnya, ini tegangannya DC 0,6 volt DC, 0,6 volt DC. Ini untuk bagian basisnya. Ini harus sama ya teman-teman ya, harus sama semuanya. 4 biji harus sama. Kalau mau disetel 0,5 juga harus sama 0,5. Kurang lebihnya 0,5. Ini untuk setel biasnya. Nah, ini ada trim pot di sini. Ini bagian untuk mengatur atau mengecas atau menentukan berapa untuk tegangan basisnya di transistor final. Kalau tegangannya nih teman-teman ya, ini penting. Kalau tegangannya di transistor basisnya ini umpama ya, di sini 0,6 volt DC, di sini 0,4 volt DC. Kalau tegangannya tidak sama di transistor basis, maka untuk blok mesin bagian power amplinya itu cepat rusak teman-teman ya, karena panasnya itu tidak stabil. Yang cepat rusak adalah nilai voltase untuk tegangan basisnya itu yang paling besar. Kalau di sini tadi 0,6 atau di sini 0,4, ini transistor ini yang paling panas duluan, dan ini yang menyebabkan nanti transistornya jebol dan tidak lama ya teman-teman ya, tidak kuat lama untuk ampli TOA-nya. Nah ini ada transistor sebelah sini, ini jebol, terbakar dan gosong. Ini ada kemungkinan ini transistornya bagian basisnya itu tegangannya tidak sama dengan sebelahnya. Nah untuk
menghasilkan tegangan yang sama untuk tegangan basisnya. Ini ada bagian drivernya. Ini drivernya menggunakan FET 1305. Nah, ini untuk aslinya FET dari toanya, ampli toa. Ini nomornya K1305. Sedangkan di sini ini sudah diganti menggunakan 8N80. Ya, nanti di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi ya teman-teman ya, untuk mengganti komponen transistor drivernya dan komponen transistor finalnya. Apabila transistor drivernya ini rusak dan dijual di pasaran belum ada teman-teman ya, atau belum ada di toko-toko yang jual untuk spare part K1305. Jadi nanti diganti untuk komponennya jenis apa dan nomornya berapa. Dan ini untuk nomor transistor panelnya juga sama, nanti digantinya seperti apa nomornya. Jadi nomor yang di sini untuk transistornya ini nanti ada beberapa untuk penggantinya teman-teman ya, untuk penggantinya, pengganti daripada transistor C5198. Nah itu teman-teman ya, cara urean untuk servis bagian ampli toa ya. Cara pertama adalah pengukuran PCC input ini. Jadi diukur dulu teman-teman ya, untuk tegangan PCC inputnya ada berapa volt ya. Dengan output di sekundernya, ini trafo induknya, ampli toa ZA2120. Ini menggunakan trafonya dengan input 240 volt PAC. Ini untuk inputnya, dan untuk sekundernya ini menggunakan atau outputnya 26 volt VAC. Ini 9 ampere teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat untuk ukuran trafo 9 ampere, tapi tegangannya tunggal cuma 0,26. Ini lumayan besar teman-teman ya, lumayan besar. Ini ukuran untuk 9 ampere tapi tegangannya tunggal. Ini teman-teman bisa lihat untuk ukurannya. Nah ini bisa nah ini untuk panjangnya ini kurang lebihnya 11 cm teman-teman ya, dari ujung koker ke koker ini 11 cm teman-teman. Dan untuk lebarnya itu 8,5 teman-teman ya, 8,5 cm, dan tingginya adalah 7,5 cm. Nah ini teman-teman ya, ukuran trafo 9 ampere, trafo rakitan pabrikan, ini benar-benar asli teman-teman ya untuk ampernya. Ya teman-teman ya, lanjut tadi urainya untuk ampli toa modelnya ZA2120. Ini menggunakan trafo dengan sekunder, outputnya 26 volt VAC. Ini ukurannya 9 ampere. Dan tadi sudah diuraikan cara untuk pengukuran untuk servisan. Ini dilakukan dengan cara pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Dimulai dari pengukuran aktif sebelah sini untuk tegangan induknya. Ini bisa dikasih tanda, ini bagian elko yang dengan mikro 10.000 mikro 50 volt. Ini untuk tegangan input PCC ampli toa. Langsung aja ini bongkar, ini buka, dan kita ukur secara pasif untuk transistor panelnya terlebih dahulu. Ya teman-teman ya, untuk langkah pertama adalah pengukuran pasif ya, pengukuran pasif transistor finalnya. Ini yang sudah diketahui atau sudah dilihat, ini transistornya terbakar gosong, dan kita cek untuk keempat-empatnya ini ya udah pasti rusak. Dan ini yang ketiga nanti diukur secara pasif apakah transistor yang ketiga ini
rusak atau masih ada yang normal ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah pengukuran aktif. Langsung pengukuran aktif di bagian mesin ampli toa. Ini supaya bisa mengetahui berapa nilai tegangan untuk tegangan di transistor basisnya. Apakah ini nilainya sama tegangannya atau ada yang tidak sama ya teman-teman ya. Langsung untuk pengukuran pasif. Ya teman-teman ya, untuk pengukuran pasif transistor Toshiba nomornya C5198, kita ukur menggunakan tester di skala ohm, posisinya dikali 1 booster atau ngukur dioda teman-teman ya. Untuk transistor C5198 ini jenisnya adalah NPN. NPN artinya N negatif, positif, negatif. NPN artinya untuk menentukan basisnya, ini kabel probe testernya itu di warna merah. Ini kalau testernya digital ya teman-teman ya. Kalau testernya digital, ini untuk mengukur transistor jenis NPN yang tulisannya NPN, artinya positifnya ada di tengah. Ini menandakan untuk basisnya ya teman-teman ya. Jadi untuk pengukuran transistor NPN di tester digital, ini merek apa aja, ini basisnya adalah probe kabel warna merah. Tetapi kalau tester analog berbeda ya teman-teman ya. Untuk tester analog ini menentukan basisnya di transistor jenis NPN adalah warna hitam. Nah itu ada perbedaan teman-teman ya. Untuk tester digital ini basisnya warna merah untuk transistor jenis NPN, tetapi kalau untuk tester analog itu basisnya warna hitam. Kita cek yang pertama ya teman-teman, langsung aja untuk basisnya. Basisnya warna merah. Basis kolektor ini ada nilai resistansinya itu 367 ohm. Basis emitor 367. Basis kolektor 367, basis kolektor 367. Kita coba dibalik ya teman-teman ya. Nah ini tidak ada nilai resistansinya. Artinya transistor ini masih normal. Transistor C5198 untuk kaki basisnya ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah ini untuk basisnya sebelah sini. Untuk kolektornya tengah dan emitor pinggir. Ini transistornya normal, satu. Kita cek untuk transistor yang lainnya. Basisnya ada di sebelah sini teman-teman ya. Kita cek untuk basis kolektor. Nah ini teman-teman ya, untuk basis kolektornya nilai resistansinya 0,48 ohm. Untuk basis emitor ini tidak ada nilai resistansinya. Kita balik untuk basisnya warna hitam. Basis warna hitam dan kolektor warna merah. Ini nilai resistansinya 0,13 dan untuk indikator boosternya juga menyala. Artinya ini komponen transistornya sudah berubah nilai teman-teman ya. Ini kayak mengukur kawat, artinya tidak ada nilai resistansinya. Nah ini rusak kelompok. Nah ini rusak ya teman-teman ya untuk transistornya. Kita ukur lagi yang satu lagi. Basisnya ada sebelah sini. Basis kolektor ini nilainya terukur 367 atau 366. Ini hampir sama dengan transistor yang pertama tadi diukur ya teman-teman ya. Untuk basis emitornya 366. Kita balik untuk transistornya. Untuk basisnya warna hitam, ini tidak ada nilai resistansinya. Kolektor emitor juga tidak ada. Artinya transistor ini normal. Jadi untuk mengukur suatu komponen ya teman-teman ya, mengukur suatu komponen, baik itu resistor, dioda, transistor, atau yang lainnya, yang namanya komponen itu pasti punya nilai resistansinya
ada nilai resistansinya, maksudnya teman-teman ya. Tidak koslet ya teman-teman ya, tidak nol. Kalau suatu komponen, baik itu resistor, maaf teman-teman ya, kalau ada komponen transistor, dioda, ini nilai resistansinya 0, atau boosternya itu menyala, ini untuk indikatornya, berarti ini komponennya sudah berubah jenis teman-teman ya. Jadi di dalamnya sudah berubah jenis. Contohnya yang ini teman-teman ya, cara mengukurnya. Untuk basis kolektor ini nilai resistansinya 0,01 teman-teman ya. Artinya ini sama dengan saya mengukur kawat. Yang namanya komponen transistor ini ada punya nilai resistansinya teman-teman ya. Jadi kalau diukur sama dengan kalibrasi ini, artinya ini komponen sudah korslet atau hubung singkat. Sama aja saya mengukur, tidak mengukur komponen teman-teman ya, mengukur kawat. Nah ini cara pengukuran pasif ya teman-teman ya. Nah ini transistornya ada 2 biji yang masih normal. Dari yang 2 ini rusak. Selanjutnya adalah pengukuran aktif. Pengukuran aktif di mesin ampli. Ini nanti diukur tegangan PCC inputnya dan diukur tegangan untuk PCC basisnya atau sering disebut tegangan bias. Nanti pengukurannya menggunakan tester di skala DC. Untuk PCC inputnya ini kita ukur dengan skala 200 volt ya teman-teman ya, karena tegangannya lebih dari 12. Karena tadi outputnya ini, di output trafonya itu 26 volt. Nanti diukur PCC inputnya dan diukur nanti PCC basisnya. Nanti PCC basisnya itu tegangannya kecil teman-teman ya, 0,6 untuk ampli toa. Langsung aja kita ukur pengukuran aktif. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pengukuran secara aktif. Nah, pengukuran secara aktif ini adalah pengukuran DC PCC input ya teman-teman ya. Pengukuran PCC input untuk ampli toa ZA2120 dengan output trafonya 26 volt PAC 9 ampere. Ini cara pengukurannya menggunakan di tester, posisinya di DC volt, ini posisinya di 200 volt DC. Kita ukur ya teman-teman ya. Yang pertama, ini tegangannya di kapasitor induknya. Itu tadi ada tertera nilai kapasitornya 10.000 mikro 50 volt. Kita ukur untuk tegangan PCC inputnya 32 volt. 32 volt ini untuk output untuk primer. Tegangan input primer trafonya di PLN masih menggunakan lampu fog lamp 100 watt. Jadi masih ada bantuan untuk lampu fog lampnya supaya bisa lebih membantu kalau ada mesin di sini ada masalah. Ini lampu fog lampnya akan menyala terang dan untuk pengukurannya bisa dikendalikan teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya. Ini pengukuran DC PCC inputnya 32 volt. Ini bisa naik ya teman-teman ya kalau sudah terisi untuk tegangan di kapasitornya. 32 volt DC. Nah, 32 volt DC ini melewati jalur untuk sikring ya atau fuse 15 ampere tadi sudah tertera. Ini sikringnya. Apakah sikringnya putus? Tadi sudah dilihat bentuk fisiknya tidak putus ya teman-teman ya. Tegangan 32 volt, setelah lewat sikring masih ada 32 volt DC. Ya teman-teman ya, untuk transistor bagian finalnya Toshiba C5198 ini transistornya, bagian kolektornya itu mendapatkan tegangan 32 volt DC-nya. Ini setelah lewat dari trafo OT. Trafo OT untuk speakernya. Nah ini teman-teman ya. Jadi tegangan 32 volt ini di bagian sikringnya. Ini warna hitam kabel untuk trafo OT-nya. Ini untuk jalur tegangan plus 32 volt DC. Untuk suplai transistor panelnya di bagian kolektornya. Nah ini teman-teman ya, jadi transistor C5198 di kaki kolektornya ini tegangannya tidak langsung mendapat langsung di jalur kapasitor induknya, tetapi melewati jalur trafo OT-nya teman-teman ya, sekaligus untuk menginduksi dari tegangan DC dan ada tegangan AC juga dari mesin ini, maka bisa mengakibatkan ini
trafo OT-nya bekerja aktif dan menghasilkan output untuk hasil suaranya. Ya teman-teman, ya kembali lagi ya, ini untuk tegangan DC-nya melewati trafo. Sekarang tes di bagian kolektor transistor C5198, apakah ada. Cek untuk kolektornya. Nah ini teman-teman ya, untuk kolektornya ini ada tegangannya 32 volt setelah melewati trafo OT. Sama ya teman-teman ya, kedua-duanya harus sama. Kita on kan. Nah kita cek untuk tegangan basisnya di transistor C5198. Ini basisnya teman-teman ya. Untuk basisnya apakah ada. Kita tes untuk pengukurannya di skala DC, posisinya di 20 ya teman-teman ya, di 20. Kita ukur lagi untuk basisnya. Kita ukur lagi untuk basisnya teman-teman ya. Nah ini basisnya sebelah sini, sebelah sini. Nah ini teman-teman ya, kita lihat. Nah ini teman-teman ya, untuk basis transistor C5198 di posisi ini di posisi ini, warna kabel warna ungu setelah lewat dari trafo, tegangan 32 voltnya. Ini basisnya 0 teman-teman ya, basisnya tidak ada tegangan. Artinya kalau transistor ini dengan outputnya atau di transistor kolektornya ada tegangan 32 volt, tetapi di bagian basisnya tidak ada tegangan 0, berapa. Ini artinya transistor ini tidak bekerja aktif teman-teman ya, tidak bekerja aktif. Ini kemungkinan transistor yang tadi yang dua ini tidak rusak karena transistor ini itu tidak fungsi teman-teman ya, karena tegangan basisnya ini tidak ada tegangannya. Ini yang tadi drivernya ini menggunakan FET 8N80. Ini mungkin FET-nya tidak fungsi. Kita cek untuk transistor C5198 ini setelah melewati tegangan warna hitam untuk kabel trafonya, ini ketemunya warna abu-abu. Kita cek untuk basisnya. Nah teman-teman ya, untuk basisnya di transistor C5198 ini kolektornya tegangan 32 volt dari trafo, ini warnanya abu-abu. Ini tegangan basisnya 0,4 volt. Artinya ini tegangan untuk basisnya 0,4 volt. Ini transistornya sudah aktif. Nah ini teman-teman ya, transistornya sudah aktif. Nah ini transistor ini secara keseluruhan ini cuman bekerja sendiri teman-teman ya. Makanya ini bagian yang rusak, bagian transistor yang jebol teman-teman ya. Nah ini posisinya. Nah ini posisinya teman-teman ya, yang gosong ini ternyata basisnya itu 0,4 volt. Dan untuk basis sebelahnya ini tidak ada tegangan. Artinya untuk mesin ini bekerja secara pincang teman-teman ya. Sebelah sini aja yang bekerja aktif. Ini bisa dianalisa ini untuk speakernya, ini suaranya serak teman-teman ya. Nah ini kerusakannya untuk mesin ampli Toaset A2120 ini di bagian drivernya ini. Tegangannya untuk basis transistor C5198 itu jalur untuk tegangan transistor di kabel warna ungu ini tidak normal teman-teman ya. Jadi nanti dicek sebelah sini. Ini menggunakan transistor FET yang tadi, untuk FET-nya ini 8N80. Jadi sudah ketahuan ya teman-teman ya, sudah ketahui ini kerusakannya. Yang pertama transistor finalnya ini C5198 yang ada tegangan basisnya 0,4. Dan untuk transistor yang normal yang tegangan basisnya tidak ada, tetapi untuk bagian drivernya ini rusak teman-teman ya. Teman-teman, sekarang lanjut untuk copot bagian FET dengan nomor seri 8N80. Ini yang menyebabkan bagian driver ini tidak berfungsi aktif dengan mengeluarkan tegangan untuk transistor basisnya. Ini teman-teman ya, transistornya 8N80. Nanti diukur secara pasif, ini menggunakan tester SCR.
Dan ini teman-teman ya, untuk fed yang sebelah sini ini yang normal, yang tegangannya untuk basisnya 0,4, ini menggunakan fednya K1305. Kita ukur menggunakan SCR teman-teman ya, alat bantu untuk mengukur jenis fed, transistor dan komponen yang lain. Kita ukur teman-teman ya. Ini untuk transistor, untuk fed. Nah ini lambangnya sudah ketahui, ini nih langsung tertera ya teman-teman ya untuk pengukurannya. NE-MOS, jadi MOSFET jenisnya negatif ya. Ini untuk lambangnya. Nomor 1 G, nomor 2 D, nomor 3 S. Ini antara S dan D, ini ada lambang diodanya, arahnya ke atas. Ya, ini teman-teman ya. Untuk lambang FET K1305, ini lambangnya begini teman-teman ya. Jadi nanti kalau cari persamaan kurang lebihnya harus sama dengan lambang komponennya teman-teman ya. Nah, ini komponennya normal untuk untuk FET atau untuk MOSFET K1305. Nah, ini lanjut untuk pengukuran MOSFET 8N80. Kita ukur. Ya, ini teman-teman ya, untuk FET-nya sebetulnya sama, ini tidak ada kerusakan. Ini nilainya tertera. Ini 1 G, 2D, 3 S. S dan D itu juga ada diodanya, lambangnya sama seperti FET MOSFET K1305. Artinya ini MOSFET-nya normal ya teman-teman ya. MOSFET-nya normal untuk bagian drivernya. Ya teman-teman ya, setelah tadi dicek untuk komponen FET-nya, untuk MOSFET-nya teman-teman ya, bagian drivernya ini diukur normal, tetapi dipasang untuk tegangan basisnya tidak ada ya di posisi transistor C5198 untuk sebelahnya. Selanjutnya teman-teman cek lagi komponen yang mendukung di bagian transistor penguat ya, maaf ya, untuk penguat bagian drivernya teman-teman ya, yang menyebabkan bagian driver ini tidak berfungsi untuk menghasilkan tegangan di basisnya ya teman-teman ya. Ini ada transistor lagi di sini, ini nomornya C3198. Nanti ini juga diukur C3198. Dan di tengah ini juga ada transistor lagi C3198. Nah, ini untuk transistornya sebelah sini. Coba dicopot, dilepas dan diukur menggunakan SCR. Pengukuran pasif dengan alat bantu SCR ini sangat membantu ya teman-teman ya, sangat membantu karena sekaligus mengecek ini jenis komponennya. Ini ada tertera tulisannya jenisnya. Untuk bagian FET juga sama, apakah jenisnya MOSFET atau FET atau IGBT, ini langsung tercantum ya teman-teman ya, tertulis atau terlihat untuk komponennya. Jadi sangat membantu teman-teman ya dalam proses pengukuran pasif untuk servisan elektronik teman-teman ya. Kita cek lagi ini untuk pengukuran C3198, transistornya kita cek menggunakan SCR. Kita cek teman-teman ya, apakah transistornya normal apa tidak ya. Ini transistornya normal untuk nomor 3. Ini ada tulisannya juga nomor 3, 21 atau 123. Nomor 3-nya basis, nomor 2-nya kolektor dan nomor 1-nya emitter. Ini transistornya normal ya teman-teman ya. Transistornya normal. Kita pasang lagi teman-teman ya. Jadi untuk pengecekan servisan ini teman-teman harus teliti ya, harus teliti. Kalaupun belum bisa cara pengukuran rumusnya ya, boleh untuk komponennya dicopot satu-satu untuk pengukuran secara pasif, nggak apa-apa ya teman-teman ya, supaya lebih teliti ya.
Jadi kalau komponen ini dicopot, dipasang, dicopot, dipasang, itu wajar teman-teman ya, untuk proses perbaikan ya. Walaupun ada tingkatan untuk cara servis yang lebih cepat rumusnya. Selanjutnya adalah mengukur transistor yang di tengah ini teman-teman ya. Kita lepas saja ya teman-teman ya, kita lepas saja, kita ukur lagi. Ini nyopot komponen juga tidak harus pakai atraktor ya teman-teman ya, pakai langsung solder juga bisa. Kita cek lagi untuk transistornya C3198. Kita cek lagi teman-teman ya, ini transistornya juga normal, ini terbaca basis kolektor emitter. Jenis NPN nya, jenis transistornya juga langsung tertera teman-teman ya, kalau menggunakan SR. Ini bentuknya BCT, ini transistornya jenisnya NPN ya teman-teman ya. Ini transistornya normal. Kenapa bagian basisnya kok tidak ada tegangan untuk bagian basisnya ya teman-teman ya, tetapi sebelah satunya itu ada ya. Nah ini yang perlu teman-teman diketahui. Untuk ampli TOA ini normalnya ini untuk tegangan basisnya itu harus sama semua di 4 biji transistor. Kalau transistor yang satu tadi nilainya 0,4 volt DC, ini sebaiknya di sini juga harus sama ya teman-teman ya. 4-4-nya harus sama teman-teman ya. 4-4-nya harus sama. Nah ini ada yang kosong, apakah resistornya juga kosong? Kita cek lagi yang bisa menyebabkan untuk bagian driver yang sebelah sini itu tidak fungsi teman-teman ya. Untuk transistornya pengukurannya secara pasif juga, ini dengan skala ohm, posisinya di 20 kilo ya teman-teman ya. Kita cek, ini ada nilainya 100 ohm, nggak apa-apa pakai 20 kilo, atau langsung 200 ohm juga nggak apa-apa. 200 kita ukur untuk nilai resistor 10 ohm. 10 ohm normal, 10 ohm normal. Nah ini satu lagi yang di tengah. Nah yang di tengah nilainya belum ada ini teman-teman ya. Coba geser di 2 kilo. Nah ini ternyata nilainya 1 kilo ya teman-teman ya, untuk resistor yang di tengah. Ini transistornya normal. Kita cek yang sebelah sini ya teman-teman ya, fokus untuk pengecekan mesin driver bagian transistor yang basisnya 0 ya teman-teman ya. Coba cek untuk diodanya menggunakan skala posisi pengukuran dioda teman-teman ya, di testernya. Kita ukur diodanya. Diodanya aman teman-teman ya, tidak rusak. Diodanya aman teman-teman ya. Kita ukur resistornya. Ini resistornya normal. Nah ini resistornya normal. Jadi untuk resistornya normal, dioda normal, transistor C3198 normal, MOSFET-nya 8N80 normal diukur, K1305 diukur normal, tetapi untuk basisnya kok tidak ada ya teman-teman ya, untuk tegangan basisnya. Nah ini untuk kerusakan seperti ini lumayan rumit teman-teman ya, karena untuk komponennya K1305 nya itu susah untuk dibeli di toko-toko elektronik di pasaran teman-teman. Nah di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi ya teman-teman ya, cara mengganti dari persamaan komponen MOSFET ini. Komponen MOSFET K1305 ini persamanya pakai apa sih untuk power ampli TOA-nya? Nah di sini mau berbagi ya. Jadi komponen untuk pengganti MOSFET K1305 ini menggunakan apa? Nah ini komponennya teman-teman ya. Komponennya menggunakan MOSFET nomornya K2961. Nah ini teman-teman ya, untuk pengganti bagian MOSFET K1305 di ampli TOA. Ini gantinya adalah K2961.
Nah, ini teman-teman, komponen ini mudah dijumpai atau mudah dibeli di toko spare part elektronik di toko-toko terdekat di kota-kota Anda. Nah, ini teman-teman ya, untuk penggantinya. Kita pasang untuk komponennya. Ya, ini teman-teman ya, untuk komponennya sudah dipasang ya. Untuk komponen K2691. Nah, ini posisinya dipasang untuk pengganti K1305. Ini ada 2 biji teman-teman ya, diganti semuanya. Selanjutnya adalah tes pengukuran aktif lagi. Untuk tegangan basisnya kita tes teman-teman ya. Kita ukur lagi. Ini trimpotnya kita bikin minimal dulu. Nah, ini teman-teman ya, dibikin minimal untuk pengaturannya. Kita tes lagi untuk tegangan basisnya, karena harus benar-benar tegangan basisnya harus normal ya teman-teman ya. Kalau masih belum sempurna, untuk pemasangan transistor finalnya tuh jangan dipaksakan, karena akan cepat rusak dan suaranya juga tidak normal. Kita tes lagi untuk pengukuran basisnya teman-teman ya. Ini tadi yang transistor basis ini 0,4, sekarang 0,48 teman-teman ya. Di posisi trimpotnya itu minimal tadi diatur. Yang tadi ini juga 0,4 dengan komponen K1305. Ini diganti K2691. Nah, ini yang tadi basisnya tegangannya 0, kita ukur lagi. Nah, ini teman-teman ya, tegangannya sudah 0,5 volt. 0,5 artinya masih bisa toleran ya teman-teman ya. Artinya ini masih bisa fungsi teman-teman ya. Nah, ini 0,48, 0,54. Ini jauh ya teman-teman ya, tapi di sini 1 volt. Ini seharusnya tegangannya harus normal ya teman-teman ya, harus sama artinya. Untuk pengukuran di mesin drivernya, ini untuk tadi transistor C3198 ini juga normal, dan sebelah sini juga normal untuk mid drivernya. Dan untuk drivernya ini menggunakan diganti K2691. Ini artinya untuk basisnya itu sudah ada ya teman-teman ya, sudah ada tegangan untuk bagian basisnya. Nah, ini teman-teman ya, salah satu untuk pengukuran test point tegangan di mesin drivernya atau di mesin ampli TOA. Ini caranya begini teman-teman ya, pengukuran di PCC inputnya dan pengukuran di bagian basisnya. Nah, ditekankan atau diharuskan kalau bisa tegangan basisnya itu harus sama persis ya teman-teman ya, karena akan mengakibatkan kalau tidak sama, pincang atau selisihnya agak jauh, ini transistornya cepat panas. Nah, ini kerusakan ampli TOA ini, kenapa transistornya bisa gosong jebol? Karena transistor yang jebol itu transistor yang benar-benar aktif teman-teman ya. Jadi yang transistor yang tidak rusak tadi itu transistor yang tidak aktif, karena tegangan basisnya itu tidak ada, 0. Nah, sekarang tegangannya sudah ada semua, di sini 0,48, di sini 0,54. Artinya ini juga sudah outputnya sudah ada, udah bunyi, tetapi nanti bisa dicek apakah panasnya bisa stabil atau enggak. Dengan pengukuran aktif 0,54 di sini, ini 0,54 dan di sini 0,48. Nih, coba tripodnya kita putar sedikit naik. Sedikit naik teman-teman ya. Kita putar ini teman-teman ya. Nah, kita putar ini untuk tripodnya. Apakah tegangannya berubah atau tidak ya untuk basisnya? Yang tadi di sini 0,54 terukur 0,6. Nah, di sini yang 0,48 jadi 0,56. Artinya
ini untuk rangkaian drivernya ini sudah normal teman-teman ya, dengan diindikasikan untuk trimpotnya diputar ini sudah bisa merubah untuk tegangan basisnya, karena untuk tripod ini adalah mengejas untuk tegangan basisnya di posisi 0,6 volt. Ini maksimal untuk mesin ampli TOA ya teman-teman ya. Jadi kita setel nanti diposisikan 0,4 atau 0,5 teman-teman ya. Jadi lebih sedikit berkurang dari pengukuran atau nilai dataset aslinya teman-teman ya. Coba diganti posisinya, coba ya teman-teman ya, kita coba aja. Untuk komponen yang di sini ini diganti untuk sebelah sini, pindah teman-teman ya, artinya dipindah. Apa ada pengaruhnya nggak untuk tegangan basisnya? Nah ini teman-teman ya, kita pindah untuk transistor, untuk komponennya yang sebelah sini. Nah ini komponennya, nanti pindah sebelah sini teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pengukuran di tegangan basis transistor panelnya C5198. Ini tadi sudah diukur ya teman-teman ya, di bagian basisnya transistor untuk tegangan 32 volt di kabel abu-abu ini dari trafo outputnya. Ini terukur 0,5 atau 0,48 tadi diukur ya teman-teman ya. Untuk transistor bagian sebelahnya ini tidak sama ya, selisih 1 volt. Tadi sudah dicoba nih untuk bagian FET-nya atau bagian MOSFET-nya, nomornya K2691 ini diganti posisinya sebelah sini dan dicek lagi untuk solerannya. Sekarang lanjut untuk tes pengukuran aktif. Ya teman-teman ya, lanjut untuk pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif lagi, tadi sudah dicek atau sudah dites untuk pengukuran aktif yang pertama. Ini untuk transistor panelnya C5198, ini di tegangan 32 volt untuk kolektornya. Dari output trafo OT, ini kabelnya abu-abu, dan ini untuk kabel warna ungu di transistor sebelahnya. Ini tadi diukur sebelah sini, ini tegangan basisnya 0,48 dan di sebelah sini adalah tegangan basisnya 0,58 apa 59 volt ya teman-teman ya. Sekarang lanjut, ini sudah dicek untuk MOSFET K2691, ini sudah dipindahin, kita tes dan dibersihkan untuk jalurnya. Dan dicek lagi untuk hasil solerannya, kita soler ulang supaya rapi. Lanjut untuk tes tegangan basisnya, kita powernya kita on kan dulu. Nah ini teman-teman ya, kita cek untuk tegangan basisnya yang sebelah sini. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan basis untuk transistor panelnya sebelah sini 0,5, dan untuk sebelah sini juga sama 0,5 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan basisnya untuk transistor panelnya ini sudah sama ya teman-teman ya. Untuk 4 bijinya ini transistor panelnya tegangan basisnya 0,5 volt DC. Jadi untuk pengetesan ya, tes poin tegangan aktif untuk power ampli model TOA ini, tegangan basisnya harus sama ya teman-teman ya, harus sama untuk tegangan basisnya. Apabila di sini tegangannya 0,5, ini juga harus sama 0,5. Tadi untuk pengukuran pertama di sini 0,48, di sini 0,59 atau 0,58. Artinya ini tegangannya tidak sama, selisih 1 volt. Walaupun untuk dipasang transistor panelnya dengan tegangan basisnya selisih 1 volt, ini juga bisa bunyi normal. Tetapi untuk hasil panasnya atau kestabilan untuk transistornya itu ada sedikit masalah ya teman-teman ya, karena tegangan basisnya tidak sama. Jadi kalau teman-teman ada servisan untuk ampli TOA, ini modelnya 2120 atau 2240 atau model yang lain,
untuk jenis ampli TOA mesinnya. Ini bagian basisnya, ini rata-rata untuk ampli TOA tegangan basisnya 0,6 DC untuk tegangan basisnya. Tapi di sini saya setel dengan ukuran atau tegangannya 0,5 volt DC. Tegangannya harus sama persis ya teman-teman ya. 0,5, di sini juga 0,5. Setelah ukuran tegangan untuk tegangan basisnya, transistor panelnya sama, ini untuk basisnya, maka selanjutnya adalah pemasangan transistor panelnya. Nah, untuk transistor panelnya teman-teman ya, untuk ampli TOA ini persamaannya lebih dari satu ya teman-teman ya. Untuk transistornya ini yang pertama, yang bawaan dari pabriknya, ini nomornya transistor Toshiba C5198. Nah, ini transistor ini teman-teman ya, ini bisa diganti dengan transistor yang lain. Nah, di kesempatan kali ini juga channel Dunia Servis Elektronik mau berbagi sedikit ya informasi persamaan untuk transistor panelnya untuk ampli TOA ya teman-teman ya. Nah, ini untuk transistor penggantinya ini dengan nomor D1047. D1047, transistor D1047 ini bisa menggantikan transistor C5198. Transistor yang lain juga ada teman-teman ya, nomornya C5197, ini juga bisa dipakai. D1047 bisa dipakai, atau D998 juga bisa dipakai, atau yang paling besar mungkin transistor 2SC5200. Ini udah maksimal untuk transistor yang wattnya lumayan besar. Jadi ada transistor C5198 yang pertama bisa diganti dengan C5197, D1047, D998 dan 2SC5200. Nah, ini untuk persamaan transistor penggantinya di transistor panel ampli TOA ya teman-teman ya. Untuk penguat drivernya ini MOSFET K1305, ini bisa diganti menggunakan MOSFET dengan nomor K2691. Nah, ini teman-teman ya informasi dari channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk pasang transistor panelnya, ini menggunakan transistor dengan nomor D1047. Ini 4 wattnya diganti ya teman-teman ya, diganti 4 wattnya dengan nomor yang sama. Nah, ini teman-teman ya, untuk transistornya pengganti C5198 ini sudah terpasang ya, D1047. Ya teman-teman ya, setelah transistornya sudah terpasang, ini untuk 4 piece dengan nomor D1047 untuk pengganti transistor Toshiba C5198. Lanjut untuk pengukuran aktif ya, untuk pengukuran aktif ya teman-teman ya, pengukuran aktif lagi setelah transistor panelnya sudah dipasang. Kita ukur lagi
untuk tegangan basisnya ya teman-teman ya, supaya lebih yakin. Setelah transistor panelnya dipasang, kita cek untuk pengukuran aktif di transistor pinalnya di bagian basisnya. Kita cek untuk basisnya yang sebelah sini. Nah ini teman-teman ya, 0,5 volt DC, dan yang sebelah sini satu lagi ini 0,5 volt DC. Artinya transistornya ini tegangan basisnya sudah sama ya, kedua-duanya ya teman-teman ya, atau keempat-empatnya sudah sama ya. Lanjut untuk tes suaranya. Kita pasang untuk jalur output speakernya, ini menggunakan speaker TOA. Kita pasang di 100 volt dan posisi di COM ya, COM 100 volt. Ya dapat COM 100 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk kabel speakernya pasang COM dan 100 volt. Ini menggunakan speaker TOA. Nah itu speakernya dengan watt 25 watt. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk tes suaranya. Ini outputnya sudah dipasang untuk speaker corong yang tadi sudah dilihat. Kita tes untuk mic satunya. Cek 1, halo T1, cek 1 2 3, cek 1 2, cek 1 2. Cek 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 1, halo T1, halo cek 1 2 3, cek 1. Tes mic 1, mic 1, cek halo 1 2 3, cek 1 2, cek 1. Mic 2 nya tes. Cek halo T1, cek 1 2 3. Mic 3, cek halo T1 2 3, T1 2 3. Ya teman-teman ya, alhamdulillah untuk servisan ampli TOA ini modelnya ZA2120 ini sudah normal kembali ya teman-teman ya. Setelah di ampli ini kerusakannya untuk output speakernya tidak ada suaranya. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Contohnya ini ampli TOA. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah menonton dan mendukung konten video-video saya. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.